ada lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat beraktivitas kembali di Sekretariat DPC PKB Kabupaten Fakfak dalam rangka penjaringan bakal calon bupati, calon wakil bupati Kabupaten Fakfak masa bakti periode 2024-2029. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan rahmat, hidayah, kesempatan sehingga bisa melaksanakan satu agenda partai, yakni pendaftaran atau penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati. Yang saya hormati Ketua Des Pilkada dan juga Sekretaris Des Pilkada beserta anggota. Yang saya hormati juga sahabat-sahabat dan pers yang hadir pada kesempatan ini. Sesuai dengan agenda partai, yakni rujukan yang diturunkan langsung dari DPP PKB, sampai dengan hari ini kita melaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang sudah dituangkan dalam peraturan partai nomor 9, yakni penjaringan. Sehingga kami Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Fakfak hari ini tanggal 22 April membuka dengan resmi pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati tanggal 22 sampai dengan kita rencana 10 hari hingga nanti penutupannya pada tanggal 2. Terkait dengan mekanisme atau teknis pelaksanaan penjaringan, kami partai telah memberikan satu tugas, yakni kami tugaskan panitia yang dalam hal ini Des Pilkada yang diketuai oleh Pak Safiar Kurang, kemudian sekretarisnya Pak Salim Buri untuk menjalankan tugas partai. Kami sendiri dari DPC telah memberikan kewenangan itu, sehingga terkait dengan prosedur atau persyaratan-persyaratan yang nanti akan disampaikan atau diberikan kepada para kandidat, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan kewenangan yang nanti akan dijelaskan oleh Ketua Des Pilkada. Saya selaku pimpinan DPC Kabupaten Fakfak menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak bahwa PKB hari ini membuka dengan resmi penjaringan bakal calon. Siapapun dia, dari kalangan apa saja, boleh silakan mendaftar karena partai membuka secara umum, terbuka seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin berkontestasi dalam kontes politik. Kami persilahkan, mau dari kalangan apa saja dipersilakan dan tidak menutup ruang untuk siapapun. Sesuai dengan peraturan partai, kami DPC PKB Kabupaten Fakfak tidak membuat satu janji atau komitmen ataupun kutipan-kutipan tertentu. Karena penjaringan ini terbuka secara umum, maka diberikan kesempatan seluas-luasnya, terutama putra-putri asli Fakfak yang ingin berkontestasi dalam kontestasi politik di Kabupaten Fakfak. Kami persilahkan, silakan mendaftar. Nanti tim seleksi yang nanti akan menseleksi sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, dan kemudian nanti akan dilanjutkan ke DPP secara berjenjang. Nah, mungkin itu harapan saya selaku pimpinan DPC PKB Kabupaten Fakfak kepada basudara, terutama basudara negeri, basudara yang lahir besar hidup di Fakfak. Saya persilakan. Ini ruang politik, ruang demokrasi buat kita sekalian.
silakan untuk berpartisipasi dalam pentas politik yang nanti akan berjalan di Kabupaten Fafak. Bagi saya kira hari ini ruang kita semua. Tidak terbatas bagi siapapun, tapi ini terbuka untuk umum. Maka kami DPC membuka ruang seluas-luasnya kepada saudara-saudari yang ingin berperan di dalam pentas politik, kami persilakan. Saya kira bagian ini yang penting dan perlu untuk saya sampaikan. Selanjutnya menyangkut dengan teknis pelaksanaan, teknis rekrutmen, kami telah menugaskan panitia, yaitu panitia Des Pilkada yang diketuai Pak Safiar Quran dan sekretarisnya Pak Salim Muri, boleh memberikan penjelasan terkait dengan teknis ataupun mekanisme pendaftaran seperti apa. Saya kira mungkin dari saya seperti itu. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat salam. Salam sejahtera untuk semua. Salam kebangsaan, salam PKB. Alhamdulillah, hari ini buka pendaftaran sesuai dengan petunjuk dari DPP. Yang saya hormati Saudara Ketua PKB Kabupaten Kampar, dan juga sekretaris Sekda, sahabat-sahabat wartawan yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini bisa kami undang di sini dalam rangka terkait dengan pembukaan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati periode 2024-2029. Tanggal 19 April 2024 itu sudah lanjut. Seluruh Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa sudah membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, baik kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu kami di Kabupaten Fafak merujuk pada itu. Maka hari ini jadwal kami di Kabupaten Fafak membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati dari kalangan mana saja bisa. Artinya bahwa pendaftaran dibuka untuk umum. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPC, tidak melihat latar belakang. Yang penting komitmen. Komitmennya adalah yang pertama adalah bagaimana melihat kondisi Kabupaten Fafak ini, terutama adalah rakyat dari Karas 3 sampai Kelapa. Melihat secara nasional adalah mengabdi kepada bangsa dan negara, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang utama dan terutama. Dan pada komitmennya menyangkut dengan persyaratan, ada beberapa poin yang sesuai dengan petunjuk dari DPP secara umum dan juga secara khusus. Secara umum adalah mempunyai kartu penduduk, KK, dan komitmen kepada visi misi. Secara khusus adalah bagaimana di dalam visi misi itu untuk pengabdian dan kepada rakyat secara nasional dan khusus masyarakat yang ada di Kabupaten Negara seperti untuk melihat utamanya adalah kesejahteraan rakyat. Untuk menyangkut dengan pendaftaran adalah administrasi, pasti ada biaya administrasi. Kebutuhannya adalah kebutuhan untuk administrasi yang ada
di Partai Kebangkitan Bangsa dan calon yang bersangkutan juga. Gitu, Pak. Saya kira untuk besaran nanti pasti sahabat dari media juga pasti nanti tahu. Pasti nanti akan tahu. Dan tujuan administrasi itulah untuk itu, untuk bakal calon ya. Pasti itu ya, secara administrasi teman-teman kami akan melakukan persyaratan yang nanti kami rangkumkan itu bawa ke DPP. Karena kami di sini hanya cuma penerima pendaftaran, tapi semua terkait dengan rekomendasi itu adalah kewenangan DPP. Tapi hukumnya wajib bahwa kami harus memberikan surat pengantar dan rekomendasi siapapun calon bupati dan wakil bupati bisa saja langsung ke DPP, tapi pasti DPP juga kembalikan itu kepada DPC yang ada di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Itulah petunjuk dari DPP. Saya kira itu yang bisa hari ini kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon undang saudara-saudara anak-anak Bahamata, mari mendaftar di PKB. Bagaimana untuk kita semua mengabdi kepada nusa dan bangsa, terutama masyarakat Karas, Pultiga sampai Tomage. Itu yang hari ini kami bisa buka pendaftaran untuk kepentingan kita bersama. Saya kira itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada penambahan dari saudara sekretaris, saya persilakan. Tetapi kemudian apakah dalam proses pendaftaran ini hukumnya wajib para bakal calon bupati itu datang langsung mendaftar ke PKB sini, ataukah ada metode lain, model lain yang kemudian diterapkan oleh PKB? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita tahu bersama dalam konteks pileg kemarin itu PKB berhasil torehkan 2 kursi. Nah, apakah ini kemudian memberikan sinyal positif untuk kita publik fakfak bahwa PKB juga dapat mengusung dan memberikan porsi tawar untuk 01 fakfak? Begitu. Jika ada kader PKB sendiri yang maju, apakah ada potensi PKB dapat berkoalisi dengan partai-partai lain? Begitu. Misalnya saja ada partai yang kemudian punya 2 kursi, kita tahu bersama misalnya PKS. Begitu. Apakah ada potensi untuk berkoalisi untuk mengusung figur tertentu seperti itu? Ya. Baik, terima kasih. Terkait dengan bagaimana bisa menciptakan dinamika atau suasana politik yang elegan di fak-fak ini, kan kalau kita bicara monoton ini saya kira politik yang kaku. Tapi politik ini tidak tertutup dan tidak kaku sebenarnya. Ya, politik ini adalah bagian dari konstelasi demokrasi yang normatif. Nah, maka tidak ada salahnya. Saya kira PKB ini tidak krisis akan figur atau sosok kader yang nanti bisa kita jagokan. Tapi hari ini kita melihat dari situasional politik, saya kira PKB juga tidak tinggal diam. Kalau bicara tentang hasil legislatif, ya inilah hasil kami, hasil PKB hari ini 2 kursi. Siapapun dia, silakan berbondong-bondong datang ambil PKB. Tapi ingat bahwa PKB ini bukan sebatas kita hanya menawarkan jasa untuk membesarkan orang, tapi kita juga harus bisa besarkan kader partai. Nah, jadi saya kira hari ini cukup maksimal kita punya upaya dari sahabat-sahabat pejuang PKB, dari mulai pengurus DPC sampai dengan tingkat DPAC ini sudah cukup luar biasa, bahkan dengan caleg-caleg yang begitu potensial sehingga bisa menciptakan 2 kursi, sehingga ini perjuangan yang luar biasa. Maka dari perjuangan ini jangan sampai terkesan kita hanya sebatas memberikan ruang dan peluang kepada orang, kemudian kita tidak mendapatkan kesempatan itu. Nah, demokrasi ini terbuka buat siapapun dia, itu entah kalangan yang profesional, kalangan dari masyarakat adat, ataupun kalangan siapa saja, termasuk yang paling prioritas di situ adalah kader partai.
Maka saya kira untuk bicara soal kaderisasi partai, ya PKB tidak krisis figur. Kami membuka ruang buat siapapun dia. Kalaupun mau berpasangan dengan kader-kader PKB, maka kami siap. Kami siap. Mau berkoalisi dengan partai apa, kami siap. Artinya ini kan komunikasi politik dan diplomasi politik yang nanti kita akan bangun. Tapi tidak juga melupakan tentang kita punya semboyan atau filosofi yang ada di Kabupaten Fafak, yaitu satu tungku tiga batu. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semua, jangan beranggapan bahwa partai PKB adalah partai yang berlandaskan NU di sini, tapi ini partai nasionalis. Sehingga partai ini sudahlah yang sama-sama beradaptasi dan kita punya filosofi satu tungku tiga batu. Maka kalau mau dibilang kader PKB, insya Allah kader PKB ini luar biasa. Kami siap untuk menerima siapapun dia yang mau berpasangan ataupun kami yang berpasangan, silakan. Kami memberikan ruang itu. Dan bagi partai siapapun yang siap untuk datang berkoalisi dengan PKB, PKB siap membuka ruang. Dan kami juga akan berkomunikasi intens dengan sahabat-sahabat di pimpinan-pimpinan partai politik untuk melakukan komunikasi politik dalam rangka berpikir tentang pesta demokrasi yang akan berjalan di Kabupaten Fafak untuk menuju ke periode 2024-2029. Semoga akan tercipta pemimpin-pemimpin yang berwibawa, yang punya harkat dan martabat yang baik dan bisa melihat masyarakat Fafak ke arah 10-3 sampai dengan Tomage. Dan saya yakin siapapun dia figur, insya Allah pasti akan berkomitmen dengan PKB. Dan saya yakin dan percaya PKB tidak salah dalam menentukan pilihan politiknya. Saya kira itu. Bupati dan wakil bupati punya itu yang mereka hubungkan. Pertama adalah mereka ambil persyaratan formulir. Setelah itu mereka isi sesuai dengan formulir. Di dalam itu formulir itu sudah ada persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga mereka setelah isi itu semua, mungkin jenjang 2 hari atau 3 hari, kembalikan formulir. Dan selanjutnya ada satu mekanisme yang kami diperintahkan oleh partai adalah calon bupati dan wakil bupati ini kita undang mereka untuk sebentuk komitmen yang harus mereka sampaikan. Artinya komitmen ini bukan dengan kepentingan partai, tidak, tapi komitmen adalah bagaimana komitmen dalam setelah dia dipilih dipercayakan oleh rakyat, maka komitmen itu akan dipakai untuk kepentingan rakyat. Itu. Nah, menyangkut dengan kader, tadi saya tambahkan dari Ketua DPC bahwa semua punya keinginan yang sama, terutama adalah kader-kader PKB. Artinya bahwa di seluruh Indonesia ada berapa kabupaten kota maupun provinsi adalah kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa. Kenapa tidak di Kabupaten Fafak? Tidak. Ya, kami sudah siap. Kalau hari ini kader-kader partai lain bisa minang untuk artinya datang ke PKB, bagaimana untuk sama-sama mempersatukan komitmen, kenapa tidak bisa? Kami siap untuk masuk dalam bursa pencalonan sebagai calon bupati dan wakil bupati. PKB siap, baik itu kalangan akademi, swasta maupun kalangan birokrasi. Kami siap bersanding dengan mereka. Itu perintah. Ya, itu perintah. Saya kira demikian. Terima kasih. Terkait dengan yang disebut dengan perdasi atau berdasus ya. Saya kira mungkin publik juga sudah tahu bahwa hari ini ada terkait dengan rekomendasi Sorong ya, pertemuan Sorong atau Papua Barat Daya itu mencetus ada 9 rekomendasi ya. Dari 9 rekomendasi kita sudah pahami isi
makna dari 9 rekomendasi yang memang tertuang di situ mayoritas memprioritaskan orang asli Papua. Tapi saya perlu jelaskan sedikit di sini bahwa FAK ini kalau mau dibilang ini tanda kutip ya, tanda kutip. Saya mohon maaf buat saudara-saudaraku nemeh mani yang ada di FAK. Kalau kita bicara nemeh mani di FAK ini sesungguhnya dia punya waktu ini sepanjang kita lahir ini kita bicara itu. Tapi pada dasarnya dari ruang politik yang ada di Kabupaten Fakfak ini, saya kira ruang ini terlalu kaku buat kita orang negeri, terlalu kaku. Nah kemudian dari sisi terjemahan dari Otsus ataupun Perdasi atau Perdasus itu sendiri, saya kira kalau di Kabupaten Fakfak ini terlalu banyak dinamika atau apa ya, kalau bahasa ininya kita bilang banyak masalah yang nanti akan timbul. Kalau mau dibilang secara garis besarnya banyak masalah yang nanti akan timbul. Kenapa saya bilang banyak masalah nanti akan timbul? Karena kita bicara begini, kita di sini kita dari leluhur turun itu perkawinan silangnya sudah banyak. Sehingga kita tidak menjustis bahwa siapa dia ini dari suku mana, kemudian kita membatasi dia punya rumah. Padahal kita harus lihat dari latar belakang dia itu terlahir dari siapa dan kemudian dia turun dari siapa. Nah, saya kira mungkin hari ini kita bisa pahami itu semua. Maka warna itu yang terjadi di Kabupaten Fakfak ini, sehingga Fakfak ini sudah menjadi miniaturnya Republik Indonesia ini ada di Kabupaten Fakfak, sehingga tidak membedakan itu. Nah, kalau bicara tentang otonomi khusus, saya tetap berada di pihak itu. Tapi juga tidak melupakan kita punya nilai kebersamaan yang ada di Kabupaten Fakfak. Dengan sekian banyak perkawinan silang yang sudah terjadi di Kabupaten Fakfak mulai dari kita punya leluhur. Sehingga saya tidak membatasi bahwa saudara dari suku Jawa atau suku Sumatera atau suku Sulawesi bahwa mereka itu orang lain dengan kita. Mereka juga bagian dari kita. Yang pertama adalah warga negara Republik Indonesia, yang berikut adalah bagian dari turun-temurun yang sudah lahir, besar, hidup, dan berketurunan di negeri ini. Jadi saya kira tinggal bagaimana kita orang Fakfak memberikan pengakuan-pengakuan yang secara normatif dalam logika cara kita melihat siapa dia, dari kalangan mana dia, dan kemudian kapan dia ada di negeri ini, dan apa yang dia pernah lakukan untuk negeri ini. Kan itu. Dan untuk kita mau membatasi bagi kita punya saudara-saudara yang tanda kutipnya bilang Nusantara, saya kira bisa saja, tapi kriterianya juga harus ada. Kita bisa memilah, kriterianya juga harus ada. Karena mungkin orang baru datang tadi pagi, kita harus angkat dia jadi calon bupati. Sedangkan kita punya saudara Nusantara yang sudah lahir, besar, hidup, bahkan punya keturunan, bahkan mati pun di atas negeri ini, tidak kasih ruang ke mereka, malah ada ruang lain buat saudara yang baru tiba di sini. Nah itu di sisi itulah yang kita buat jadi perbandingan di situ. Kalau untuk saudara-saudara keluarga besar negeri, saya kira kita berpikir rasional. Saya sebagai anak negeri Fakfak, saya kasih kutipan saja bahwa kita untuk saudara ini bukan satu, itu banyak orang. Jadi kalaupun kita orang berdemokrasi di Kabupaten Fakfak ini, jangan demokrasi yang karena kita orang punya sisi emosional, harus punya sisi yang rasional sehingga kita bisa mendapatkan kita orang punya figur yang berkualitas. Saya kira mungkin itu. Pak Sek, mungkin ada tambahan? Saya mati pimpinan DPC PKB Kabupaten Fakfak, Ketua Des Pilkada DPC PKB Kabupaten Fakfak, teman-teman pengurus, sahabat-sahabat pengurus DPC PKB Kabupaten Fakfak, rekan-rekan wartawan yang telah hadir pada hari ini. Kalau dari saya, singkat saja, sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua PKB Kabupaten Fakfak beserta Ketua Des Pilkada itu semuanya sudah jelas ya. Jadi kita tidak dalam proses perekrutmen dan semuanya itu kan sudah disampaikan. Jadi kita tidak memilah dan memilih. Siapapun yang datang kita terbuka untuk umum dan tidak membatasi ruang. Yang penting kita berpegang kepada komitmen yang tetap berpihak kepada masyarakat Kabupaten Fakfak mulai dari Karas 10-3 sampai Tumagi Wamosan. Mungkin itu saya bisa sampaikan.
Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Sekalian tuh. Ambil gambar baru itu sepon. Bakar baru ini. Kayaknya Langsung berkulkas. Apa itu langsung itu. jadi Denny, memang tadi kita jalan dalam keadaan tidur. Baru kita keker begini oh Denny dia. Hormati pimpinan DPC PKB Kabupaten Papak, Ketua Des Pilkada DPC PKB Kabupaten Papak, teman-teman pengurus, sahabat-sahabat pengurus DPC PKB Kabupaten Papak, rekan-rekan wartawan yang telah hadir pada hari ini. Kalau dari saya, singkat saja, sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua PKB Kabupaten Papak beserta Ketua Des Pilkada itu semuanya sudah jelas ya. Jadi kita tidak dalam proses perekrutmen dan semuanya itu kan sudah disampaikan. Jadi kita tidak memilah dan memilih. Siapapun yang datang kita terbuka untuk umum dan tidak membatasi ruang. Yang penting kita berpegang kepada komitmen yang tetap berpihak kepada masyarakat Kabupaten Papak mulai dari Karas 10.3 sampai Tumagi Wamosan. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Sekalian tuh. Ambil gambar baru itu sepon. Bakar baru ini. Kayaknya